Teman-teman sekalian, Kiai Ubaidillah ya di dalam video ini sampai menyampaikan beliau baru sekarang ya berani ya, menyampaikan hal yang cukup mengejutkan ya. Beliau juga sampaikan ini karena ada Gus Ismet ya. Jadi perbincangannya ini beliau dengan Gus Ismet dan tentu ini penting ya untuk kita perhatikan, untuk kita pahami bersama ya dari adanya perbincangan ini. Oke, untuk saudara-saudara sekalian, kita akan saksikan bersama ya tentang hal-hal yang sebelumnya ya, mungkin kita tidak mengetahuinya ya atau tidak pernah mendengar seperti itu. Dan di video ini juga ya Bahar saya rasa ikut ketampol ya. Artinya dalam hal ini ya beliau menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk kita dengarkan hingga akhir. Oke, biar tidak panjang lebar, seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Ya. Waktu menerima penghargaan penulis buku terbaik, Suluk Gejebulek dalam konflik keberagaman dan kearifan lokal, dapat penghargaan dari IKB ke saya. Itu pialanya Gus ya. Wih, mantap itu ya. Se-Indonesia itu saya dapat penghargaan itu hasil seleksi beberapa profesor dan dokter yang membidangi kajian saya terkait dengan Suluk Jebolek Mutamakin. Saya juga di luar dugaan saya mau dapat penghargaan IKB itu. Saya dapat penghargaan itu kan 2016 Gus. Ya. Nah, ketemu penulis yang juga dari NU Gus. Beliau juga dapat penghargaan tapi tahun 2015 yaitu Kiai Haji Agus Sunyoto. Oh iya, yang menulis Atlas Wali Songo. iya. Beliau itu ketemu sama saya pesan, Mas, sejarah diuri-uri ya Mas. Nah, sejarah diuri-uri karena banyak orang yang membelok-belokkan sejarah. Banyak sekali. Nah, jenengan meneliti dengan serius nanti ketemu Mas. Dan itu sudah saya mulai di Atlas Wali Songo. Saat saya lihat wajahnya sambil sedih. Dan saat itu saya nggak punya persepsi apapun. Sekarang baru terasa. Oh, di antara yang membelokkan ternyata komunitas Pak Alu ya. Membelokkan sejarah. Ini saya baru berani ngomong sekarang ini. Karena ada Gus Ismet ini. Karena yang namanya sejarah dibelokkan itu sebenarnya masyarakat itu pasti nggak terima ya. Ketika misalnya mbah buyutnya masyarakat itu dibelokkan jadi ke sini atau gimana, pasti marah mereka. Sama halnya kita pun ketika guru kita tidak diakui sejarahnya, itu juga nggak terima dong Kiai. Apalagi orang tua kita. Misalnya orang tua kita itu adalah salah satu pendiri apa tentang keagamaan organisasi apa, tiba-tiba dirubah. Ya kita sebagai keluarga nggak terima dong. Loh itu kan ada bapak saya, ada orang tua saya, kenapa dirubah? Itu kan sejarah, namanya pembelokan sejarah sama. Di dalam pendiriannya berarti tidak ada. Ini pengaburan sejarah ini kalau dibiarkan bisa dirubah semua ini Gus. Wah, sekarang itu nyuwun sewu ya. Panglima 10 November bukan Mbah Abbas lagi. Dan nyuwun sewu Kiai. Mungkin sekarang efek belum terasa. Karena memang belum menyeluruh. Begitu baru bergerak sudah ada perlawanan, sudah ada, bukan perlawanan istilahnya itu, sudah ada apa namanya pelurusan sejarah. Kalau dibiarkan efeknya itu nanti ke depan di anak cucu kita, jangan sampai nanti pendiri NU bukan Mbah Hasyim Asy'ari dirubah. Dan sudah ada intrik-intriknya. Sudah ada yang berani kok. Lah itu bahkan masuk NU online loh Gus. Tapi sekarang udah dihapus. Sudah dihapus. Karena itu kan udah salah. Kok pendiri NU kok bukan Mbah Hasyim, gimana sih kata saya? Ini orang melek sejarah enggak? Oh, dari oknum Bani Ba'alwi itu, bahkan sudah ada yang mencaci-caci Mbah Hasyim Asy'ari kan Gus. Oh, sudah. Bahkan sekarang pun nyuwun sewu Kiai. Yang namanya imigran Yaman itu, Ba'alwi itu kan yang mempertahankan siapa? Gus Dur sama Imam Ma'ruf Amin. Padahal menurut Gus Yahya mereka itu adalah
pengungsi. Pengungsi, tapi justru yang Nggih. mempertahankan. Ini Gus saya yang mengatakan ini, Ya. Gus. Ketua PBNU sekarang Ya. ini. Dan yang mempertahankan tadinya kan mau dideportasi. Nggih, zaman Pak Karno itu, Gus. Cuman dipertahankan. Tapi kok malah anak cucunya mohon maaf, dicaci maki Nggih. sama oknum Bali itu. Nggih, dipolitisir sebagai sebuah isbat, padahal itu karena ukhuwah Islamiyah, Iya, ukhuwah basyariah iya. dengan Pak Alwi saat itu sebenarnya. Jadi untuk membantu kami Nggih. untuk menyebarkan Islam. Islam. Tapi ternyata sama anak cucunya disalahgunakannya ya seperti itu, malah mencaci-caci Caci. para kiai NU. Dan memutus hubungan Dulih Wali Songo dengan Wali Songo. Itu. Seolah-olah Wali Songo itu mandul, nggak Nah, punya nggak keturunan. punya keturunan katanya. Mereka Wah. mengatakan kalaupun ada perempuan. Kata kalaupun ada itu kan sebenarnya juga meragukan, Meragukan, juga. karena kalaupun Kalaupun. berarti Jadi- kalaupun berarti belum pasti. Belum pasti, putra maupun putri sebenarnya tidak Iya. ada. Kalaupun ada perempuan. Perempuan. Padahal laki-laki perempuan dalam perspektif nutfah nubuah itu Ya, sama saja. Sama saja. Kalau laki-laki itu jalur kenasaban, kalau perempuan itu jalur rahim. Iya. Jadi antara nasab dan rahim sama-sama bertemu melahirkan gen Ken. yang disebut nutfah nubuah itu, Gus. Dan itu kan yang mengatakan bahwa nasab itu dari laki-laki, Mbak Alwi juga. Sekarang dia kesandung, Gus. Kesandung sama omongannya sendiri. Sendiri. Makanya. Karena kalau mengaku jalur laki-laki itu kan sekarang gampang dilacak, Gus. Iya, Justru kalau mengaku melalui perempuan malah susah, agak susah itu ya. Jadi kalau ada orang mengaku sudah nabi jalur perempuan itu aman. Aman. Nggak dituntut tes DNA, Gus. Iya. Makanya, Tapi kalau mengaku paling sahih, paling valid, paling laki-laki sendiri Iya. dan tidak terputus, kesandung dia. betul. Dan jadi kalau menurut saya ya. Karena lacakannya kan DNA-nya gampang kalau jalur laki-laki. Kalau itu. laki-laki gampang. Iya, iya. Kalau menurut saya ya. Orang itu kalau jadi tamu ya yang sopan lah. Subhanallah. Iya, iya. Artinya Kita menghargai satu abad lebih. Gus. yang sopan lah. Sekarang ngelonjak, Gus. Kalau jadi tamu ke ngelonjak. Ya Iya, yang jadi iya, tuan iya. rumahnya marah lagi ya. Iya, iya. Orang di mertamui, kamu yang jadi tamunya ngelunjak. Diusir sama tuan rumah. Iya, Ini iya. rumah saya kok. Menarik, menarik. Kan gitu. Artinya belajarlah menghormati orang dulu. Iya, iya. Jangan dulu, menurut saya ya iya. Pesan saya sih, belajarlah menghormati orang lain dulu. Jangan pengen dihormati dulu. Tapi saya bersyukur pada Allah, Kiai. Gus Ismet. Mengapa saya bersyukur? Langkah senyap mereka yang mereka perkirakan sudah saatnya untuk terus terang. Ya. Tapi ternyata keterus terangan mereka ini belum begitu kuat. Iya. Sehingga Mengapa? jadi bumerang buat dia juga. Bumerang buat dia. Ternyata langkah senyap mereka untuk dibongkar dengan terus terang ini malah membuat perlawanan yang luar biasa dari Betul, masyarakat pribumi. Betul. Dan masyarakat sekarang itu sudah melek ya. Sudah melek sejarah ya. Zaman sekarang. Kalau itu, diskursus nasab ini itu tidak kuat, Iya. mungkin tidak bertahan sampai 1 tahun lebih, ya. iya. Selama belum ada tindakan dari pemerintah, Ya. Tetap. selama Mbak Alwi tidak introspeksi diri, Betul. bahkan mengakui terus terang kalau memang mereka itu tidak punya data, Iya. dan akhirnya low profil, tidak mengaku-ngakukan diri sebagai cucu Nabi. Iya. Kalau mereka itu tidak seperti ini, masyarakat justru malah semakin Betul. mentertawakan. Mentertawakan. Karena realitas ilmu pengetahuan uji DNA sudah jelas. Jadi yang membatalkan mereka juga darah mereka sendiri sebenarnya. Dan sudah ada yang mengakui kan. Nje. Sudah ada yang tes DNA dan ternyata memang Arab aja bukan. Nje. Jadi ya saya sih pengennya jadi orang tuh jangan bikin ulah lah. Jadi tamu tuh itu aja ya. Di mana-mana itu tuan rumah itu harus dihormati.
Nah, tuan rumah ya harus menghormatin tamu. Ya tamunya yang gimana dulu kan gitu. Padahal selama ini tuan rumahnya lebih menghormati duluan loh, Kiai. Satu apa tuh, Kiai? Iya betul. Harusnya berbalik ya ya. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, dialog malam ini menarik sekali. Ada kesejarahan yang bisa kita petik dari Mbah Abbas, sekaligus pembelajaran untuk kita semuanya, termasuk juga untuk Bani Ba'alwi, para habaib, untuk bagaimana membangun sejarah kerukunan kembali dengan Kiai NU tanpa merefleksikan pandangan dan sikap yang arogan, yang hegemonik. Sehingga kita betul-betul membangun kesetaraan. Dan jangan malu-malu untuk mengakui kalau bukan cucu Nabi. Dan satu lagi Kiai Sewu, kami itu tidak benci. Kami itu nggak benci sama Habib. Kalaupun bukan cucu Nabi tetap mulia sebagai manusia. Apalagi yang mohon maaf, karena Habib pun banyak yang pinter, banyak yang alim juga. Dan jangan menghubung-hubungkan antara keilmuan dengan kenasaban. Ya, betul. Seolah-olah kalau tidak mengimani nasab Ba'alwi, seolah-olah tidak mengakui keilmuan Ba'alwi. Ilmu itu ilmu, tidak ada hubungannya dengan nasab. Nasab tidak. Siapapun orangnya, kalau alim ya alim. Alim. Sekalipun nasabnya, mohon maaf, misalnya masyarakat biasa, kalau memang alim ya alim, itu harus dihormati. Apalagi yang benar-benar misalnya memang cucunya, kan gitu Kiai. Jadi Habib kalaupun bukan cucu Nabi, tetap mulia sebagai manusia. Kalaupun punya ilmu dan ahli takwa, tetap mulia sebagai ahli ilmu wa takwa. Gitu Gus ya. Ya kadang-kadang banyak yang persepsinya, wow berarti ini benci apa sama Habib. Siapa yang mengatakan benci? Berarti kita ini insya Allah dapat pahala. Iya. Karena belajar sejarah Nabi dari perspektif keilmuan, bukan dari perspektif kebencian. Bukan. Dan belajar sejarah ini adalah belajar sejarah bagaimana memahami cucu yang asli dari Nabi, sehingga kita nggak salah alamat mencintai dalam konteks relasinya dengan cucu Nabi. Tapi meskipun demikian kan kita tetap mencintai dari sisi kemanusiaan. Ya, sesama manusia kan saling mencintai. Sesama manusia. Jadi kita ini tidak rendah karena bukan cucu Nabi. Iya. Kalau di mata Allah itu kan siapa yang mulia kan kita nggak tahu. Walaqad karramna bani Adam. Benar-benar telah kumuliakan anak cucu Adam. Subhanallah. Jadi ini sekaligus malam introspeksi, memantai introspeksi yang dipantai oleh Gus Ismet melalui diskusi di malam ini bersama saya, untuk mengajak merenung kepada para pemirsa dan juga tidak menutup kemungkinan pada para habaib. Tidak perlu malu-malu untuk muhasabah sebagai anak cucu Adam tanpa harus terlalu mengandaikan diri terlalu tinggi sebagai cucu Nabi. Kalau memang tidak, ya nggak apa-apa, tetap mulia. Apalagi kalau punya ilmu dan takwa. Ada sebagai kalam penutup, testimoni. Saya ucapkan terima kasih Kiai. Dan terima kasih Gus Ismet. Sama-sama Kiai. Semoga tetap sehat dalam anugerah Allah. Dan semoga melalui malam berdua dalam sunyi dialog di malam Ramadan ini, semoga juga semakin menguatkan gerakan-gerakan yang ingin meluruskan sejarah Nusantara. Bukan sejarah kebencian. Tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian, tapi sejarah Nusantara. Dan pelurusan sejarah ini juga didasarkan pada rasa mahabbah, cinta pada Nabi Mustafa Muhammad SAW, sehingga kita betul-betul tahu
keluarga Nabi yang sebenarnya dan tahu umat Nabi yang sebenarnya, Ya. tanpa kita beda-bedakan, semua dalam kesetaraan. Ya. Termasuk juga kita akan menjaga komitmen sebagai umat min ummati Nabi Mustafa Muhammad SAW untuk tetap membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Karena laki-laki membawa nasab, perempuan membawa rahim. Ya. Antara nasab dan rahim ini akan melahirkan genetika yang kesemuanya tidak bisa dipisahkan. Jadi ibu, bahkan Nabi memerintahkan kepada kita untuk faliasil rahimahu man sa'ala ayub satolahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi faliasil rahimahu. Nabi menggunakan istilah faliasil rahimahu, jadi menyambung silaturahim dalam konteks kasih sayang yang disimbolkan dengan rahim seorang ibu. Ya. Jadi silaturahim kalau mengacu pada sunnah Nabi, ya silaturahim yang berbasis rahim, bukan silaturahim yang berbasis nasab. Tapi harus diakui memang nasab itu ya melalui bapak, intisab ilal ab. Tapi rahim tetap melalui seorang ibu. Demikian, semoga bermanfaat untuk peradaban dan kemanusiaan, dan semoga Gus Ismet tetap sehat. Amin. Untuk bisa menjaga keberlangsungan pesan-pesan keutamaan dari Mbah Abbas dalam konteks menjaga keberagamaan dan kebangsaan ini, sehingga betul-betul kita menjadi umat yang betul-betul taat dalam keberagamaan dan penuh keilmuan tanpa harus merusak kebangsaan kita. Betul. Karena dalam kondisi apapun negara ini penting bagi kita. Banyak pengalaman para ilmuwan karena nggak punya negara akhirnya kasihan Iya. suku Kurdi itu. Suku Kurdi kan banyak ilmuwan, tapi mereka terlontar-lontar gara-gara nggak punya negara. Nggak punya negara. Makanya kita jangan sampai negara kita ini dirusak oleh imigran-imigran yang tidak bertanggung jawab. Siapapun imigrannya, kita tidak membeda-bedakan. Betul. Kalau mau merusak negara ini, berhadapan dengan dengan rakyat. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya sudah kita simak bersama ya perbincangan antara Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji bersama beliau ya Gus Ismet. Beliau Kiai Ubaidillah sampai menyampaikan hal yang di depan tadi ya. Sudah tahu ya, karena ada Gus Ismet. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, ketika kita berbicara sejarah ya tentu kita akan sepakat bahwa sejarah itu penting untuk kita ketahui. Tidak hanya penting untuk diri kita, tapi juga penting ya untuk kita sampaikan kepada ya, anak-anak kita, kepada saudara kita, teman-teman kita. Dan tidak hanya sekedar itu, kita yang tahu harus jeli atas sejarah baru ya, apakah ini benar atau tidak. Artinya memiliki pemikiran kritis ya tentang sejarah ya. Ini memang diperlukan. Biar apa? Biar sejarah ini terjaga dengan baik ya, dengan baik. Saya rasa ini perlu ya untuk Anda ketahui bersama. Jadi mari kita ceritakan ya, bagaimana sejarah sebenarnya ya, kepada murid-murid ya, murid-murid Anda yang memiliki murid ya, memiliki santri. Anda yang memiliki anak ya, ceritakan itu siapa pahlawan yang sebenarnya ya, seperti itu. Atau Anda yang memiliki banyak teman ya, ya walaupun satu teman, silakan Anda ceritakan begini loh, seperti ini loh, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan. Maka PWI ini perlu untuk kita dukung ya, karena ya Perjuangan Wali Songo Indonesia ya, PWI LS Laskar Sabilillah ini, jadi ini mau berjuang ya untuk menjaga sejarah ulama kita, pahlawan-pahlawan kita, sejarah bangsa kita, sejarah negeri ini, negara yang kita cintai ini, seperti itu. Maka aneh ya jika ada orang yang tidak mendukung PWI ya, begitu. Dan saya rasa video yang baru saja kita dengarkan bersama ya, itu luar biasa ya.
perlu untuk Anda dengarkan, karena itu saya lihat luar biasa ya, banyak manfaatnya. Semoga saja teman-teman kita ya, juga menyimak dengan baik ya. Silakan ya disebarkan ya. Dari saya, apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.